Bab 1176. Cuaca dan langit sangat cerah. Tracy menggendong dan menurunkan anak-anak satu persatu dari mobil. Anak-anak bersorak gembira ketika melihat padang rumput yang tak berujung. Anak-anak, sini kakak temani kalian untuk ganti baju dulu. Paula memanggil anak-anak. Asyik, ganti baju. Ketiga bocah itu berlari sambil melompat sambil menggandeng Carla. Pelan-pelan. Jangan lari. Carla sedang dalam masa pemulihan. Tidak bisa mengejar mereka. Benar-benar iri melihat mereka. Tanpa beban. Sungguh menyenangkan. Carlos menatap ketiga bocah itu dan bertanya, "Mami, saat aku sebesar mereka, apa aku juga begitu bahagia?" "Saat itu kamu juga sangat pendiam." Tracy tersenyum dan berkata, "Saat Charles dan Carla melompat-lompat, kamu di samping hanya membaca dan menulis, malah bilang mereka kekanak-kanakan." "Hah, apa aku sudah seperti ini sejak usia 2 tahun?" Carlos sedikit tidak percaya. "Kamu lebih tenang daripada mereka berdua." Tracy bercanda. "Saat minum susu pun kamu minum dengan lebih lembut." Pepef, Carlos tidak bisa menahan tawanya. "Sudah. Ayo sana ganti baju. Mami akan mengajarkanmu berkuda." Tracy mendesak. "Kita harus berkembang lebih menyeluruh." "Iya." Carlos mengikuti rombongan untuk berganti pakaian. Tracy datang ke ruang ganti, bersiap untuk mengganti pakaian. Pada saat ini, Tamara masuk ingin mengambil barang. Saat bertemu Tracy, dia memberi hormat, "Nona Tracy. Semuanya orang sendiri. Jangan sungkan." Tracy sangat santai. "Nona Tracy, Anda sungguh sangat baik." Segera Tamara memandang Tracy dengan rumit, seolah-olah sedang ragu untuk berkata sesuatu. "Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan saja." Tracy tersenyum. "Aku tahu. Brookmore adalah keluarga yang tidak tertandingi. Status Anda tinggi. Kami tidak berani mengabaikannya. Tapi ada satu masalah. Setelah aku memikirkannya, tidak tahu apa harus mengatakannya pada Anda atau tidak." Tamara berbicara dengan sangat bijaksana. "Katakan saja." Tracy menatapnya dari cermin. Nyonya besar Louis lahir di keluarga kerajaan. Etiket keluarga kerajaan sangat rumit dan banyak aturan. Terkadang hal-hal yang menurut orang lain hanyalah masalah kecil, tetapi sebenarnya harus dihormati dan patuhi. Setelah berbicara sampai di sini, Tamara dengan cemas menjelaskan, "Nona Tracy, mohon jangan salah paham. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin dengan tulus memperingatkan Anda." "Aku mengerti." Tracy tersenyum ringan. "Aku terbiasa bebas. Untungnya Nyonya besar Louis bisa mengerti. Terima kasih atas pengertianmu." Tamara menundukkan kepala dan memberi hormat. Berkata dengan takut-takut, "Aku keluar dulu." "Ya," jawab Tracy. Melihat punggungnya, lengkungan di bibirnya perlahan menjadi lengkungan yang datar. "Menurut Nona, apa dia benar-benar tulus memperingatkan Nona?" Naomi mengambil pakaian berkuda Tracy dari ruang ganti. "Menurutku, ada maksud lain." "Sudahlah." Tracy bahkan tidak menganggap serius perkataan tadi. Paula sudah mencari informasinya. Tamara dan Duke adalah sepupu yang dipisahkan oleh 3 generasi. Dan status keluarganya berada di tengah. Tapi dia sangat gigih. Dia mempelajari pengobatan barat. Setelah lulus, dia terus mengikuti Nyonya besar Louis. Naomi sambil membantu Tracy berganti pakaian sambil berkata, walaupun dia terlihat rendah hati dan sopan, terus merendah, seperti tidak punya kesalahan. Tapi aku selalu merasa dia memiliki niat buruk. "Kamu ini namanya menakuti diri sendiri." Tracy tersenyum. "Sebelumnya ada Victoria Hilton. Jadi aku juga harus waspada terhadapnya." "Benar yang Nona katakan," Naomi berkata dengan senyum masam. "Tidak tahu kenapa. Begitu melihatnya, aku jadi teringat Victoria Hilton. Tidak bisa hanya melihat orang dari penampilannya saja." Tracy berkata dengan objektif. "Tanpa bukti apapun, kita tidak boleh menuduh orang. Selain itu, bahkan jika benar dia menginginkan sesuatu, ambisius itu normal, asalkan dia tidak menyakiti orang lain." "Tenang saja, aku akan mengawasinya. Akan kupastikan dia tidak berbuat sembarangan," kata Naomi. Tapi, perkataannya tadi sebenarnya juga masuk akal. "Aku lihat Nyonya besar Louis tadi pagi agak sedikit tidak senang. Mungkin dia pikir kita tidak mengerti sopan santun." Bab 1177.
Ya, aku juga melihatnya, kata Tracy dengan pelan. Tapi itu tidak penting. Aku hanya ingin orang-orang tahu. Aku bukanlah aksesori seseorang, dan tidak ingin merasa lebih tinggi dari orang lain. Aku adalah diriku sendiri. Jika mereka dapat menerimanya, itu bagus. Jika tidak, ya sudah. Benar, benar. Nona Tracy kami sangat baik. Tidak perlu berkompromi pada orang lain. Naomi sangat mengagumi sikap Tracy. Tapi Nyonya Besar Louis masih terlihat tenang. Tracy berkata dengan objektif. Setidaknya untuk sekarang ini, dia sangat menghormati dan menghargaiku. Bagaimanapun, keluarga Louis masih mengandalkan kekuatan Tuan Lorenzo. Naomi lebih subjektif. Sekarang tidak berani menyinggung kita. Tentu saja mereka harus berperilaku baik. Perkataanmu masuk akal juga. Tracy tersenyum. Tapi aku masih ingin berpikir positif terhadap orang lain. Anda terlalu baik hati. Ketika keduanya selesai berganti pakaian, mereka keluar dari ruang ganti. Maggie sudah bersama dengan anak-anak. Dia mengajarkan dasar-dasar berkuda dan memperagakan caranya kepada mereka. Carla dan ketiga anak itu belajar dengan sangat serius. Carlos menyaksikan diam-diam dari samping, bersikap sangat acuh tak acuh. Mami, Carla yang melihat Tracy keluar, segera berlari ke arahnya dan menariknya. Ayo cepat lihat, Winnie sudah bisa menunggang kuda. Hati-hati ya, Tracy mengedipkan mata, mengisyaratkan untuk berhati-hati. Tenang saja, ada begini banyak orang, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Maggie sambil tertawa. Tracy, bagaimana jika kita lomba sekali? Tunjukkan pada anak-anak. Baiklah. Tracy melompat ke atas kuda dengan gagah berani. Lumayan, Maggie memujinya. Aku akan menjadi wasit. Duke dengan senang berlari ke sana dan menjadi wasit mereka. Naomi dan Paula menjaga anak-anak dari samping sambil menonton. Carlos yang awalnya acuh tak acuh menjadi sedikit menantikan. Duke mengangkat senjata wasit dan melepaskan tembakan ke langit. Tracy dan Nyonya Louis berlari kencang ke arah depan. Anak-anak bersorak girang meneriakkan. Ayo Mami, ayo Bibi. Para pelayan juga mengepalkan tangan mereka dan menyemangati Nyonya Besar Louis. Duke memandang dengan gugup ke arah dua orang yang sedang bertanding tersebut. Tiba-tiba Tamara yang ada di sebelahnya bertanya, "Kakak, kamu berharap yang menang adalah Nyonya Besar Louis atau Nona Tracy?" "Menang atau kalah tidak penting," ucap Duke sambil tertawa. "Yang penting mereka senang." "Kakak kamu sungguh baik," kata Tamara. Duke hanya fokus terhadap kedua orang yang bertanding. Dia tidak memperhatikan kata-katanya. Tamara juga tidak mengatakan apapun lagi dan berjalan ke samping. Pertandingan berakhir imbang. Maggie dan Tracy sampai di tujuan di waktu yang sama. Duke mengumumkan, keduanya seri. Sama-sama juara pertama. Anak-anak tidak peduli apa itu seri. Mendengar dua kata, juara pertama, sudah membuat mereka senang. Carlos dan Carla yang awalnya tidak begitu tertarik menunggang kuda, mulai merasa penasaran karena pertandingan persahabatan ini. Mereka mulai belajar dari Tracy cara menunggang kuda. "Tracy, kamu seorang diri bagaimana mungkin bisa mengajari begitu banyak anak? Biarkan Duke membantumu." Maggie berkata sambil tersenyum. "Duke, kamu tidak segera membantu." "Oh ya, benar." Duke berbalik dan segera membantu mengajarkan anak-anak cara menunggang kuda. Maggie duduk di satu sisi meminum kopi sambil beristirahat, menggelengkan kepala dan menghela napas. "Anakku yang bodoh, terlalu jujur." Tuan Duke Louis itu polos. Pelayan berkata sambil tersenyum. "Terlalu polos. Jadi tidak bisa menaklukkan wanita." Maggie memandang Tracy dengan dalam. "Wanita ini bukan orang yang bisa dikendalikan orang biasa." Para pelayan tidak berani berkata apa-apa. Tamara yang sedang menuangkan kopi berkata dengan santai, "Aku mendengar kata-kata ini di film. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, setelah dimiliki, dia akan menjadi domba kecil." Dimiliki. Maggie menggumamkan kata itu dan matanya berbinar. Itu benar. Bab 1178. Tracy dan Duke yang mengajar dari pagi hingga siang, akhirnya berhasil mengajarkan beberapa cara menunggang kuda pada anak-anak. Anak-anak sangat gembira. Mereka bersama-sama naik kuda poni. Paula bersama pengawal wanita lainnya bersikap waspada untuk melindungi keselamatan mereka, tidak berani mengabaikan mereka sedikit pun.
Sedangkan pada saat ini, Amanda menelepon, mengingatkan Tracy sudah waktunya kembali untuk menjalani pengobatan. Tracy yang melihat anak-anak begitu senang, tidak ingin mengganggu mereka. Jadi dia memberitahu Jeff untuk mengawasi anak-anak. Kemudian dia bersama Naomi bersiap kembali ke villa. Maggie segera mengingatkan Duke untuk mengikuti dan menjaga Tracy. Juga mengatakan bahwa anak-anak diserahkan saja padanya. Dia akan berada di sini menemani anak-anak. Siang hari akan mengajak mereka ke kebun anggur untuk makan siang. Tracy berterima kasih dan kemudian masuk ke mobil. Duke juga ikut bersamanya naik mobil. Tracy, aku akan ikut bersamamu. Ibu memintaku untuk menjagamu. Aku bukan anak kecil. Untuk apa menjagaku? Tracy berkata sambil tertawa. Kamu pergi menunggang kuda saja. Tidak usah mempedulikanku. Tidak bisa. Ibu sudah memberi perintah. Jika aku tidak pergi, dia akan memarahiku. Duke mencari alasan. Biarkan aku menjagamu. Ketika kamu sedang menjalani pengobatan, aku bisa membuatkan makan siang untukmu. Aku sudah belajar cara membuat bubur sapi. Rasanya sangat enak. Baiklah, Tracy tidak tega menolaknya lagi. Setelah kembali ke villa, Tracy pergi ke ruang perawatan. Duke pergi ke dapur untuk membuatkan makan siang. Setelah Tracy selesai menjalani pengobatan, dia agak sedikit lelah. Dia meminta Naomi memapahnya kembali ke kamar. Ketika dia bersandar di sofa ingin tidur sejenak, Duke masuk dengan mendorong troli makanan. Tracy, makan siang sudah siap. Coba cicipi dulu. Aku tidak selera makan. Tracy pada awalnya tidak ingin makan. Tapi melihat satu persatu makanan yang tertata di meja, hatinya melunak. Semua ini kamu yang masak. Iya, aku baru belajar. Kamu coba dulu rasanya bagaimana. Duke menyerahkan sendok padanya. Makan bubur dulu. Terima kasih. Tracy menerimanya. Memakan satu suap bubur. Rasanya lumayan enak. Benarkah? Aku mempelajarinya sangat lama. Duke sangat senang. Coba ayam kung pao ini. Tracy mencoba sesuap. Mengangguk setuju, lumayan. Sepertinya masih perlu ditingkatkan. Duke tersenyum malu. Aku akan terus berusaha. Sebenarnya kamu tidak perlu mempelajari semua ini. Tracy berkata dengan suara ringan. Kamu punya kesibukanmu sendiri. Tidak kok. Aku tidak punya kesibukan lainnya. Duke berkata dengan santai. Aku menganggur. Bukankah proyek stadion sudah dimulai? Tracy bertanya dengan curiga. Aku dengar dari Direktur Matthew dan yang lainnya. Lusa mereka akan datang kemari untuk upacara pembukaan. Itu sudah diserahkan pada ayahku. Duke berseru. Kemudian menatap Tracy kembali dengan takut-takut. Kamu tidak marah kan? Proyek ini adalah kerja kerasmu. Kenapa diserahkan begitu saja? Tracy sedikit mengernyit. Aku ingin lebih banyak waktu menemanimu. Duke mencari sebuah alasan. Setelah selesai berbicara, melihat raut wajah Tracy yang tidak senang, dia kemudian menjelaskan yang sebenarnya. Baiklah, sebenarnya aku ingin menghindari Daniel. Tracy menurunkan matanya dan berpura-pura acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia sangat sibuk. Mana ada waktu untuk mengurus proyek ini? Bagi mereka grup Wollens, ini hanyalah sebuah investasi kecil. Tidak, dia menyuntikkan dana lagi. Proyeknya telah diperluas. Duke menatap Tracy dengan rumit. Apa kamu tidak tahu tentang hal ini? Tidak tahu. Tracy tetap tenang. Aku hanyalah investor kecil dalam proyek ini. Tidak ada yang memberitahuku. Aku yang lalai. Tracy, kamu jangan marah. Duke menjelaskan dengan terburu-buru. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Kapan dia menyuntikkan modal? Tracy bertanya dengan santai. Beberapa waktu lalu, Duke berkata dengan hati-hati. Hari ketika kita mengumumkan pernikahan kita ke publik. Aku pikir dia akan menarik investasinya. Tidak disangka. Oh, Tracy menjawab. Kemudian tidak berbicara lagi. Hatinya rumit sulit diungkapkan. Bab 1179. Baiklah. Tidak usah bahas dia lagi. Duke mengalihkan pembicaraan. Memberikannya akar teratai. Tracy, kamu coba yang ini. Kamu bahkan bisa memasak ini. Tracy terkejut. Sangat sedikit orang yang tahu dia suka makan ini. Aku tanya pada Carla. Maminya suka makan apa? Dia bilang suka makan ini. Jadi aku belajar membuatnya.
Duke tersenyum menatap Tracy. Kamu tidak tahu. Di Paris sangat sulit mendapatkan akar teratai yang bagus. Aku menyuruh orang mengirimkannya dari kota Sioux. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya aku bisa berhasil membuatnya. Tracy mencobanya sepotong. Kemudian menganggukkan kepala. Enak sekali. Baguslah jika kamu suka. Duke sangat senang. Kamu juga suka makan sup bakso anggur kan? Aku juga belajar membuatnya baru-baru ini. Terima kasih Duke. Tracy sedikit terharu. Kita sudah mau menikah. Aku berbuat seperti ini juga sudah sepatutnya. Duke menatapnya dengan lembut. Selama kamu senang, aku juga senang. Tracy menurunkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Tracy, jangan bergerak. Duke menyadari ada noda di wajah Tracy. Jadi dia mengambil tisu dan membantu menyekanya. Tracy diam tidak bergerak. Duduk dengan tenang. Di bawah cahaya, kecantikan Tracy terpancar keluar. Menggerakkan hati orang yang melihatnya. Duke sedikit tergerak dan ingin mendekatinya. Tracy bereaksi dan menghindar tanpa sadar. Tetapi bibir Duke sudah menyentuh pipinya. Keduanya tercengang. Segera, Tracy mundur seperti tersengat listrik. Wajah Duke memerah hingga ke daun telinganya. Benar-benar gugup. Tracy sedikit mengernyit dan menghindar ke samping. Maaf. Duke gugup dan bingung. Lalu bangkit dan pergi. Tracy yang melihat Duke panik. Kemudian melihat meja yang dipenuhi dengan makanan. Hatinya menjadi rumit. Di luar, seorang pelayan wanita melihat Duke yang panik keluar dari kamar Tracy. Ia segera kembali ke kamarnya dan menelepon Nyonya Besar Louis untuk melaporkan situasi. Dia berapa lama di dalam? Maggie bertanya dengan buru-buru. Aku terus menunggu di luar. Kira-kira 11 menit, kata pelayan. Secepat itu, Maggie sangat terkejut. Kalau begitu, apa kemejanya rapi ketika keluar? Pakaiannya sangat rapi, kata pelayan. Aku lihat rambutnya juga tidak berantakan. Tapi wajahnya merah. Ekspresinya sangat gugup. Mendengar semua ini, Maggie sedikit kecewa. Baiklah, kamu teruskan awasi mereka. Baik, setelah menutup telepon, Maggie menghela napas dengan dalam. Sepertinya tidak berhasil. Tapi mendengar pelayan berkata demikian, seharusnya ada sedikit pendekatan. Tamara berkata sambil tersenyum. Bisa dikatakan ada hasil. Mereka berdua sudah berhubungan begitu lama. Sekarang sudah akan menikah. Hasil apa yang bisa didapatkan hanya dengan sedikit pendekatan ini? Kata Maggie dengan sedikit emosi. Lagi pula, baru dekat sebentar. Anak itu sudah gugup hingga wajah dan telinganya merah. Itu menunjukkan bahwa mereka belum pernah melakukannya sama sekali. Tamara menundukkan kepala. Tidak berani berkata-kata lagi. Aku lihat wanita ini sama sekali tidak menyukai Duke. Dia hanya mau memanfaatkan Duke. Semakin dipikirkan, Maggie semakin marah. Duke yang bodoh. Hanya berangan-angan. Sebenarnya aku juga bisa melihatnya. Tamara berkata dengan hati-hati. Kedekatan Nona Tracy dengan kakak sangat jauh. Sepertinya dia menjaga jarak darinya. Mereka berdua sudah berteman begitu lama. Walaupun tidak ada perasaan apapun pada awalnya. Tapi seharusnya sekarang sudah tumbuh sedikit. Kata Maggie dengan tidak senang. Jika dia begitu tidak menyukai Duke, kenapa setuju menikah? Dengar-dengar, Tuan El sepertinya sedang menghadapi masalah. Tamara berkata dengan suara rendah. Sepertinya memang begitu. Maggie mengerutkan kening. Apa karena El dalam masalah? Jadi dia sementara mencari tempat yang aman. Jika memang seperti ini, begitu El menyelesaikan masalahnya, dia akan membatalkan pernikahan. Lalu bagaimana dengan Duke? Belum tentu juga. Masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum acara pernikahan. Mungkin saja dalam waktu ini, mereka berhasil memupuk perasaan. Tamara meyakinkan. Jadi, aku harus segera bertindak untuk mewujudkan hal ini. Bab 1180. Tracy tidur sejenak. Ketika bangun, di luar turun hujan. Dia memanggil Naomi dan bertanya, apa anak-anak sudah kembali? Masih belum. Aku barusan sudah bertanya. Nyonya Besar Louis membawa mereka pergi ke taman anggur untuk makan siang. Mereka bermain dengan gembira. Paula dan Kak Jeff mengikuti mereka. Tidak perlu khawatir. Lapor Naomi. Carlos sudah harus kembali untuk mengikuti kelas online. Tracy menatap jam tangannya.
Carla juga sudah saatnya menerima perawatan. Ya, akan segera kutanyakan. Ketika Naomi ingin menelepon, dari luar terdengar suara mobil. Dia pergi ke balkon untuk melihat, kemudian berbalik dan melapor. Carlos dan Carla sudah kembali. Aku pergi lihat mereka. Tracy mengganti pakaian dan keluar dari kamar. Kebetulan bertepatan dengan Carlos yang sedang naik ke atas. Mami. Carlos. Senang mainnya. Tracy membungkuk dan menyentuh kepala kecilnya. Lumayan. Sudah bisa menunggang kuda. Carlos merasa bangga. Paman Jeff mengajariku hingga bisa. Nanti jika bertemu Charles, aku mau pamer padanya. Agar dia tidak terus menyebutku kutu buku. Haha, Tracy tertawa. Kamu lihat, ada beberapa hal yang tidak kamu kuasai. Sebenarnya jika dicoba, tetap bisa melewatinya kan? Ya, benar. Carlos menganggungkan kepala. Kedepannya aku akan banyak mencoba. Mami, bagus. Tracy sangat senang. Mami bukannya ingin kamu belajar banyak hal. Hanya berharap kamu bisa menguasai lebih banyak keterampilan untuk bertahan hidup. Banyak-banyak berlatih. Aku mengerti. Carlos memeluk Tracy. Mami, aku kembali ke kamar untuk ikut kelas online dulu. Carla di bawah sedang menerima pengobatan. Mami pergi temani Carla saja. Baiklah, pandangan Tracy mengantarkan Carlos pergi. Kemudian dia turun ke bawah. Pada saat ini, seseorang datang dan buru-buru melapor. Nona Tracy, putri kecil Tini menghilang. Apa? Tracy terkejut. Apa yang terjadi? Katanya Nyonya Besar Louis membawa ketiga anak bermain petak umpet di kebun anggur. Tapi tiba-tiba Tini menghilang. Sekarang Nyonya Besar Louis sangat panik. Sedang mencari ke semua tempat. Segera ke sana. Tracy segera mengenakan sepatu dan menuju ke kebun anggur. Tracy, tunggu aku. Pada saat ini, Duke yang juga menerima informasi ini segera bergegas turun dari lantai atas. Aku ikut mencari bersamamu. Ya, Tracy berbalik dan berkata pada Naomi. Kamu tetap di sini jaga Carlos dan Carla. Baik, Tracy dan Duke segera menuju ke kebun anggur. Maggie dengan beberapa orang lainnya masih mencari Tini. Melihat Tracy datang, Maggie segera minta maaf. Tracy, aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku berniat menemani anak-anak bermain. Tidak disangka baru melepas pandangan sebentar Tini. Ini bukan salah Nyonya. Tracy menoleh dan melihat Paula. Apa yang terjadi? Maaf, Nona Tracy. Paula tidak tahu harus berkata apa. Orang kita masih sedang mencarinya. Pasti akan menemukannya. Bagaimana dengan Winnie dan Bitty? Tanya Tracy. Sedang beristirahat di kilang anggur. Cecil dan yang lainnya sedang mengawasi mereka. Paula berkata dengan perasaan bersalah. Kak Jeff sedang pergi keluar memeriksa sesuatu. Dia tidak ada. Kalian tidak bisa mengawasi anak-anak. Tracy sangat marah. Segera cari. Jika terjadi apa-apa dengannya, kamu harus bertanggung jawab. Baik, Paula segera membawa orang untuk mencari Tini. Maaf, siapa yang terakhir kali melihat Tini? Tracy membalikkan kepala dan bertanya. Aku. Tamara segera menjawab. Aku dan Nyonya Besar Louis bersama ketiga putri bermain petak umpet. Sebelum aku menutup mata, aku melihat Tini membelakangi kami sambil berhitung. Tidak disangka. Di mana? Aku akan mencarinya di sana. Di sana. Tamara membawa Tracy ke dalam kebun anggur. Duke mengikuti dari belakang. Tempat ini sangat indah. Dipenuhi tanaman anggur yang merambat. Tetapi Tracy tidak dapat menikmatinya. Ia membungkuk di dalam kebun anggur mencari anak itu. Tini, Tini, ayo keluar. Permainan petak umpet sudah berakhir. Mari kita pulang.